Shalom beloved semuanya, ketemu lagi dengan Linda. Kali ini saya mau membahas mengenai dua Raja-Raja 4 ayat 1 sampai 7. Tema di perikop dari firman Tuhannya adalah minyak seorang janda. Tapi kali ini saya mau mengambil tema mengenai pemeliharaan Tuhan bagi setiap pemeliharaan Tuhan, bagi setiap orang yang percaya. Oke, saya sudah ambil ringkasannya karena ini juga kan akan menjadi tugas saya di tempat kuliah. Jadi sekalian aja saya bikin jadi konten YouTube ya. Jadi apa? Sekali jalan 2 pulau 3 pulau terlampaui gitu. Nah, ringkasannya adalah ada seorang janda, dia takut akan Tuhan. Dia adalah suaminya itu sudah meninggal. Suaminya itu adalah seorang yang takut akan Tuhan, seorang hamba Tuhan, tapi sudah meninggal gitu loh. Nah, karena yang biasanya cari duit adalah suaminya, dan suaminya itu meninggal, makanya dia bingung gitu. Janda ini bingung bagaimana kehidupan dia sehari-hari. Akhirnya satu-satunya cara dia meminjam uang kepada rentenir gitu. Pada waktu itu ternyata masih ada ya orang yang meminjam-minjamkan uang. Nah, untuk kehidupan dia dan anak-anaknya, tapi dia nggak bisa nyari uang gitu loh. Jadi dia pinjam uang cuma buat nyambung hidup gitu. Istilah kasarnya seperti itu. Nah, ternyata kalau kita minjem uang kepada orang kan pasti kan nanti kan ada di waktunya, bulan depan harus bayar, bulan depan lagi harus nyicil bunga pas angsurannya, ya kan? Nah, ternyata janda ini khawatir banget gitu loh. Dia udah nunggak berapa bulan, dia nunggak gitu loh. Nah, akhirnya datanglah debt collector yang menagih utangnya dia gitu loh. Cuman dia nggak sanggup bayar, karena kan memang kan penghasilan dia juga kan nggak ada, minim banget gitu. Karena yang mencari uang selama ini suaminya setelah meninggal. Nah, akhirnya debt collector ini mengancam, kalau kamu nggak bisa bayar, anak kamu akan saya jadikan budak, saya jual gitu. Khawatir dong, tambah khawatir lagi, tambah takut akhirnya, ya kan? Nah, paling singkat kata Elisa lewat. Elisa itu mampir ke rumah janda ini, ya kan? Dia menceritakan semua perihal tentang kehidupannya, dan kata Elisa ini pada ayat kedua, apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Jadi udah dia cerita curhat semuanya mengenai dia ditagih orang gimana. Jadi Elisa ngomong, apa yang bisa saya bantu buat kamu gitu. Beritahukan kepadaku apa yang ada padamu di rumah. Kasih tahu aja di rumah tuh ada apa aja gitu. Terus kata ibu ini, janda ini berkata, hambamu ini tidak punya sesuatu, udah nggak punya apa-apa lagi, katanya gitu. Apapun di rumah udah nggak ada kecuali sebuli minyak. Udah, yang lain nggak ada. Terus ya gitu, Elisa nih ngomong sama ibu ini, dia mau bantu ibu ini gitu loh, supaya dia bisa keluar dari semua masalah dia, mengenai masalah hutang piutang dia, mengenai kehidupan dia sehari-hari. Ya udah, kata Elisa, dia dapat hikmat nih dari Tuhan. Kamu datang ke tetangga kamu atau ke saudara kamu atau ke teman kamu minta bencana. Bencana itu kayak kendi ya. Kalau zaman dulu mungkin kayak kendi yang terbuat dari tanah liat gitu loh. Kamu minta ke tetangga-tetangga kamu, sekitar kamu, kemana-mana dah kamu minta gitu ya. Kemana aja kamu boleh minta. Tapi kendi itu walaupun maksudnya udah usang, asal jangan bocor, kata Elisa gitu. Terus dia sama anak-anaknya mendengarkan apa yang kata Elisa. Akhirnya dia bergerak gitu loh. Bergerak, dia mencari kendi-kendi bencana-bencana ini gitu. Nah, kemudian setelah dikumpulkan gitu, dibawa pulang kan semua kendi-kendi yang didapat gitu, satu persatu dia bawa pulang gitu ke rumah. Dia, anak-anaknya semua nyari gitu loh. Semuanya berespon positif dengan apa yang dikatakan hamba Tuhan Elisa ini. Singkat katanya, akhirnya Elisa, dia datang lagi ke Elisa nih, janda ini ngomong, udah ketemu kendi-kendinya, udah dapat. Oke. Elisa kasih perintah lagi, kamu masuk ke dalam rumah, pintunya ditutup, dikunci, dan kemudian kamu kerjasama sama anak kamu, tuang minyak itu ke dalam bejana.
Kata Elisa begitu. Oke, tadi gitu. Udah dia percaya aja deh, pokoknya udah pasrah, udah nggak tahu harus gimana lagi kan caranya. Akhirnya dia pulang, dia tutup pintu, dia kunci. Akhirnya dia kasih kerjasama nih, anak kedua kasih bencana kosong, karena anak kedua kan lebih kecil ya kan, tenaganya juga nggak gede. Jadi bencana kosongnya itu kasih ke dia nuang minyak. Terus anak pertama bencana yang udah ketuang minyak itu digeser sama dia, dipindahin. Ini yang udah keisi. Begitu seterusnya sampai bencana yang terakhir nih. Saking asiknya nih si ibu janda ini, dia nuang minyak, terus dia ngomong sama anak yang kedua, mana bencananya lagi, bawa ke sini. Ibu, udah habis, udah nggak ada lagi bencananya, itu udah yang terakhir. Saking asiknya dia menuang minyak, nggak tahu kalau itu udah bencana yang paling akhir ya, dia tuang gitu. Oh gitu ya. Akhirnya minyak dalam buli-buli itu berhenti. Akhirnya dikumpulin kan, dia datang ke Elisa, hamba Tuhan ini, udah semuanya saya kumpulin katanya gitu, dapat banyak minyaknya. Ya udah, kamu pergi ke pasar, kamu jual semua minyak itu, kamu dapat uangnya, sebagian kamu bayar buat hutang-hutang kamu, sebagian lagi kamu simpan untuk kehidupan kamu dan anak-anak kamu. Kata Elisa begitu. Dia nurutin semua kata hamba Tuhan ini. Nah, kalau menurut saya mujizat itu bisa terjadi kalau kita dalam masalah. Kalau kita nggak ada masalah, gimana mujizat itu bisa terjadi? Kan nggak mungkin, impossible kalau menurut saya. Mujizat Tuhan itu akan terjadi kalau kita mengalami suatu masalah, mengalami suatu tekanan, dan kita datang kepada Tuhan dan meminta belas kasihan Tuhan. Apa kita datang kepada hamba Tuhan yang peka mengenai masalah kita curhat, apakah ada solusi? Ya kan? Menurut saya begitu. Dalam cerita ini, si janda ini dia justru dia datang pada orang yang tepat, pada waktu yang tepat, sehingga Nabi Elisa ini dapat memberikan nasihat yang terbaik bagi kehidupannya untuk memelihara kehidupan janda ini dan anak-anaknya, supaya anak-anaknya juga tidak terjual gitu ke oleh debt collector menjadi budak. Itu dia gitu loh. Jadi kalau menurut saya, kita sebagai anak-anak Tuhan pasti ada pemeliharaan Tuhan tepat pada waktunya, nggak mungkin dipermalukan sama Tuhan. Nah, karena kan posisi pada saat itu adalah yang terjadi itu serba sulit. Keadaan untuk mencari uang juga saat itu tidak memungkinkan untuk dilakukan secara maksimal. Apalagi dengan keadaan kita sekarang ini ya kan, masih wabah tuh masih banyak gitu, virus-virus yang tidak kelihatan tuh masih beredar kemana-mana, di mana-mana gitu. Jadi semuanya sekarang ini kita harus berdagang tuh jadi kayak was-was gitu, harus sesuai dengan prosedur kesehatan yang ada. Dan di dalam mall itu kan kita pasti dicek jidat kita apa nadi kita gitu, untuk dilihat gitu suhu badan kita lagi panas apa tidak. Kalau panas kan di atas berapa sih? Di atas 39 ya tidak boleh masuk ke dalam mall. 39 kayaknya yang tidak boleh masuk ke dalam mall gitu. Nah, tapi yang saya lihat ya, kadang-kadang ada orang yang nekat gitu loh, dagang-dagang kaki lima gitu ya. Kadang-kadang saya nanya, Pak, kok kan lagi pandemi gini, kok Bapak jualan? Kan waktu itu kan nggak boleh kan, masih harus diem di rumah. Pak, Neng, kalau misalnya saya nggak dagang, anak istri saya makan apa? Emang ada yang mau ngasih makan? Emang ada yang mau ngasih uang? Yang mau mencukupkan kebutuhan kehidupan saya sehari-hari? Buat bayar kontrakan, buat bayar kehidupan makan sehari-hari, buat bayar uang sekolah, kan nggak ada. Tetap aja saya harus cari uang, katanya gitu. Dia bilang begitu, dia curhat gitu loh. Saya dengerin aja gitu. Kalau jadi kata dia, udah nekat aja lah, katanya gitu. Bismillah aja, katanya. Kita dagang tergantung dari rezeki dari Tuhan, kata dia gitu. Malah kadang-kadang mereka ya yang curhat sama saya kan kadang kan suka dengerin gitu ya kan, karena saya suka ajak ngobrol gitu. Kadang keuntungan saya aja, Bu, katanya, Neng, nggak cukup gitu. buat saya makan aja nggak cukup sebenarnya, ini kemakan modal, katanya, karena sepi, orang pada takut buat keluar tuh, takut gitu ya. Tapi mau gimana, kalau saya nggak nyari duit di rumah, lebih
beli habis lagi katanya gitu. Buat modal lagi nanti gimana gitu. Akhirnya ya terpaksa lah saya dagang gitu. Jadi kita balik lagi ya ke cerita si janda ini. Di tengah keputusasaannya saat debt collector itu datang menagih hutang, kita pastilah merasa cemas, merasa khawatir, merasa ya gimana ya, kalau kita nggak pernah menghadapi masalah-masalah kayak sama debt collector, selama ini hidup kita fine-fine aja, pasti itu kita pikirkan kan gitu, gimana cara bayar hutang, padahal posisi kita juga lagi kesulitan keuangan gitu, iya kan? Tapi kita jangan terlalu mikirin itu, jangan terlalu mikirin mengenai masalah-masalah besar kita gitu loh. Kita harus jadi kalau misalnya kita lebih memandang kepada Tuhan, lebih memandang kepada Allah, kita selalu akan melihat gitu loh, penyertaan Tuhan, tangan Tuhan, bagaimana cara Tuhan tuh menolong kita. Kalau menurut saya sih begitu ya. Kalau kita terlalu mikirin masalah kita terlalu dalam ya, kesatu kitanya lemah, pikiran jadi ruwet, kerja apa kayaknya nggak semangat, ya kan? Pasti nggak semangat lah kerja apa aja gitu loh. Soalnya saya pernah merasakan waktu saya kebakaran itu, hutang saya sampai berjibun gitu loh. Waktu saya ketipu, hutang saya berjibun gitu loh. Sama gitu loh. Saya mikirin malah bikin badan saya makin sakit, malah migrain gitu loh. Malah nggak jelas gitu loh. Jadi sekarang ini sih kalau saya setiap menghadapi masalah, saya ya udahlah, saya cuma bilang gini, nanti suatu saat juga saya bayar gitu. Nanti semuanya juga akan lunas tepat pada waktunya, nggak usah khawatir lah gitu. Dipikirin terlalu dalam juga percuma, malah kita nggak bisa berkreatif, kita nggak bisa bekerja gitu loh. Kita malah mikirin yang apa yang di depan kita yang terlalu besar gitu loh. Kita nggak melihat cara Tuhan, campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kita tuh bagaimana tuh kita nggak bisa lihat gitu. Kenapa? Kita merasanya udah mentok aja. Padahal kita bisa lihat gitu loh. Kalau kita fokusin sama Tuhan, pikiran kita enak, kita damai, kita melihat gitu loh. Cara Tuhan tuh menolong kita tuh seperti apa, hikmat Tuhan terhadap kita tuh apa, ya kan? Kadang kita doa kita mungkin nggak dijawab sekarang, tapi besok-besok Tuhan pasti jawab kok doa kita. Kadang itu melatih kita supaya karakter kita ada yang dikikis satu persatu. Menurut saya sih begitu ya. Gak usah banyak khawatir dalam hidup ini. Jalanin aja apa adanya, mengalir seperti aliran air. Itu sih menurut saya. Terus kalau menurut saya tidak ada perkara yang sukar bagi Allah. Kalau Allah menolong kita sekarang, detik sekarang juga bisa gitu. Tapi kan nggak begitu cara Tuhan menolong kita. Tuhan mau dia menolong kita dengan caranya yang ajaib, dengan cara apa ya, berubah gitu. Karakter kita tuh ada yang dirubah sama Tuhan gitu. Semua masalah itu sebenarnya cuman intinya satu, membuat karakter kita tuh berubah sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau positifnya sih begitu ya menurut saya gitu. Sayangnya kebanyakan orang terlalu membesar-besarkan masalahnya gitu. Membesar-besarkan masalahnya sehingga mengabaikan kuasa Allah ya. Sebenarnya sih bukan mengabaikan gitu, tapi karena dia kelewat memikirkan masalahnya sampai dia lupa gitu loh, lupa sama Tuhan. Padahal Allah kita tuh Allah yang besar, Allah yang kuasa, Allah yang mempunyai harta yang banyak, dan kita adalah ahli warisnya. Jadi nggak usah terlalu banyak khawatir lah. Dalam hidup nggak usah terlalu banyak dikhawatirkan gitu loh. Serahkan aja sama Tuhan semuanya mengenai semua yang ada dalam kehidupan kita gitu. Setiap orang hidup, kita masih bernapas pasti ada masalah, pasti ada pergumulan hidup. Nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin orang tuh jalannya lurus-lurus aja, nggak mungkin. Kalau menurut saya, kalau orangnya jalannya lurus-lurus aja, nggak ada masalah, berarti dia nggak disayang Tuhan dong, ya kan? Justru lewat masalah itu kita banyak berubah, banyak yang Tuhan rubah dalam hidup kita. Menurut saya sih begitu. Jadi kita perlu tuh ada kerjasama sama Tuhan gitu. Kita kerjasama gitu. Kita signal kita kayak handphone, signal kita sama Tuhan tuh selalu connect,
selalu on terus 24 jam kalau perlu, ya kan? Kita banyak berdoa, kita melakukan banyak pujian penyembahan. Nggak perlu waktu yang spesial. Kita lagi jalan di kendaraan umum pun kita bisa berdoa dalam hati. Kita bisa menyembah Tuhan dalam hati, ya kan? Apa kita dengerin handphone, kita pakai apa namanya, speaker ya? Iya, bisa seperti itu gitu loh. Jadi nggak perlu tempat khusus, nggak perlu waktu khusus ya. Kapanpun bisa, dimanapun juga bisa, kayak Coca-Cola. Dan kita perlu tenang. Kita perlu tenang, jangan terlalu gerebak-gerubuk, jangan cepat panik. Kita percaya gitu loh, pertolongan Tuhan pasti tepat pada waktunya. Percobaan-percobaan yang kamu alami itu tidak akan melebihi kemampuan kamu gitu. Tidak melebihi daripada kekuatan kita gitu. Kadang-kadang saya suka ngomong, ya Tuhan, saya menghadapi percobaan kayak begini gitu loh. Saya pikir ya rumah saya ini udah bersih, tapi tadi sebenarnya saya buka pintu, saya udah tahu ini udah ada isi lagi gitu. Cuman di depannya nggak kelihatan, nggak ada gitu, tapi di pojok belakang ada gitu, di pojok dekat WC itu ada. Pas saya naik, saya punya feeling kayaknya lantai 3 nih kena nih, bener. Akhirnya saya tadi ngepel dulu, saya doain dulu, baru saya bikin konten YouTube gitu. Sebenarnya orang-orang yang dibayar itu menurut saya mau bayaran mereka nggak mahal ya. Mereka kan pakai orang-orang yang kerja kasar begitu gitu loh. Kayak saya tahu sih siapa aja yang mereka pakai. Paling bayarannya berapa? Paling banyak sebulan 200, 300, apa 500 kayaknya nggak mungkin. Padahal tahu nggak? Saya kasih tahu ya, tahun 80-an tuh jalan dari MH Tamrin sampai belakang Kebon Kacang itu dia beli harganya kalau nggak salah tuh per meter cuma 4 juta sampai paling mahal 8 juta per meter. 2015 dia jual itu 125 apa 135 juta per meter. Dan yang beli itu dia jual lagi, bukan dia jual, jadinya dia kerjasama sama orang Singapura kalau nggak salah ya, kerjasama sama orang Singapura. Jadi tanahnya orang itu punya, bangunannya itu yang punya orang Singapura yang bangun nih, lagi dibangun sekarang deket apa MRT Tamrin, lihat aja itu lagi dibangun. Yang punya itu bahan-bahannya nggak ambil dari lokal, diambil dari impor dari luar buat mengerjakan gedung itu gitu. Tapi gedung itu belum jadi. Dia mau bikin 60 lantai katanya, 60 lantai, dan paling atas itu katanya makanan restoran internasional, pasti mahal-mahal punya, nggak mungkin murah. Jus aja mahal, di itu aja mahal masih 60.000, berapa duit ya? Kita beli di kaki lima kan 10.000 juga dapat, 15.000 juga udah dapat satu gelas gede. Di mall-mall kayak gitu kan, restoran internasional begitu pasti mahal, 60, 70 apa 100.000, jangan satu gelas, ya kan? Satu gelas. Ya seperti itulah kayak apa maksudnya? Jadi itu nafsu banget gitu sama rumah sekitar sini gitu. Mereka mau mengambil semua lahan di sini gitu. Saya tahu. Tapi saya cuma nggak suka caranya aja. Itu doang sih, caranya itu. Kayaknya kemungkinan dia masuknya malam kali, tengah malam, antara jam 2 jam 4 subuh. Mungkin saya akan, kalau dia terus-terusan begini, saya akan tidur di atas mungkin. Saya mau tahu siapa. Kayaknya sih saya udah tahu siapa yang masuk. Soalnya satu orang itu kepo banget, mau tahu banget urusan saya. Dia kos di sebelah, pasti orang terdekat lah, nggak jauh-jauh banget gitu. Yang tahu keadaan kita, ya kan? Yang tahu jam berapa aja kita misalnya pergi atau apa, ya kan? Nggak mungkin orang-orang yang ini, pasti orang terdekat saya yang disuruh. Dan orang ini kan di lingkungan saya banyak kos-kosan, ya kan? Pasti orang yang kurang lebih begitu. 2 hari yang lalu aja ada yang ada yang mau lihat kos-kosan masuk. Belum lihat kamar aja dia udah tanya WC-nya di mana, di ujung. Wah, WC gue dikerjain. WC saya pasti dikerjain, bener aja. Tadi saya periksa WC, bener aja dia naruh di pojok yang WC paling belakang, sama di depan jalanan di WC itu. Sudahlah. Akhirnya saya mesti ngepel dulu, mesti beres-beres dulu, baru saya bikin konten YouTube. Oke, kita lanjutkan.
Jadi kalau pencobaan-percobaan itu pasti nggak melebihi kekuatan kita. Kadang saya udah ngomong nih sama Tuhan, Tuhan saya nggak mampu nih, orang rese banget nih, mafia tanah nih rese banget gitu loh. Kalau mau beli enggak gitu ya kan. Saya juga nggak mau jual kok sebenarnya. Saya betah kok di sini. Orang saya di Tanah Abang aja saya betah, diapain juga saya betah. Saya orangnya nggak gampang apa ya. Saya selalu setia gitu loh. Saya berusaha menekuni apa pekerjaan saya. Ulet saya. Ulet kayak ulet kata tetangga kayak ulet nih orang sebenarnya. Kalau dia mencintai pekerjaannya dia ulet katanya. Iya memang saya tipenya begitu gitu loh. Apalagi kalau saya udah komitmen, udah saya ulet banget gitu loh. Susah, ada badai, topan, ada apapun digoyahkan tuh susah. Orang susah ngerja buat menggoyahkan saya. Kayak ini rumah, saya awasin terus. Jangan dikira nggak diawasin, saya awasin kok. Makanya saya bikin konten YouTube-nya di atas. Kalau di bawah kan harus di halaman kan. Halaman itu kan berisik, kata teman saya nggak bagus hasil suaranya. Bunyi motor lewat, bunyi pompa air, bunyi apa aja kedengeran gitu. Kalau saya di lantai 2 kan apa di dalam ruangan, di dalam kamar gitu ya, nggak kedengeran gitu, nggak ketahuan gitu. Suara-suaranya nggak sampai masuk ke dalam konten YouTube ini gitu. Jadinya saya sering bikin kan, seminggu 2 kali saya bikin. Tapi karena kalau saya nggak sibuk mungkin saya bisa bikin lebih banyak sebenarnya gitu. Apalagi kalau pikiran saya tenang, tiap hari saya bisa bikin menggali firman Tuhan ya begitu. Jadi kalau pada saat kita dicobain, ia akan memberi kepada kita nih jalan keluar sehingga kita dapat menanggungnya. Itu ada di 1 Korintus 10 ayat 13. Itu sih menurut saya firman Tuhannya. Nggak usah banyak-banyak lah kali ini. Kadang kita bisa bikin dikit, kadang kita bisa bikin banyak. Tapi percaya aja lah gitu loh. Semua percobaan yang kita hadapi itu nggak melebihi daripada kekuatan kita. Dalam firman Tuhan ini pun ada gitu loh contoh-contoh. Saya senang menggali firman Tuhan. Kenapa? Nggak ketinggalan zaman. Nggak ketinggalan zaman. Dari zaman dulu sekarang sampai selama-lamanya tuh muter-muternya kehidupannya tuh kurang lebih itu sama. Cuma beda konteks latar belakang budaya aja. Ya kan? Zaman dahulu kan nggak modern tradisional. Sekarang kan zamannya modern, budayanya ya beda, bahasanya beda, itu aja sih. Cuman apa yang terjadi di kolong langit ini dari zaman dulu sampai sekarang sampai selama-lamanya itu kurang lebih putar-putarnya sama gitu. Dan Tuhan udah kasih petunjuk jawabannya di dalam firman Tuhan. Menurut saya sih begitu ya. Dalam firman Tuhan semuanya ada jawaban. Dalam kehidupan ini nggak ada yang nggak ada, semuanya ada. Percaya deh. Saya udah bolak-balik baca firman Tuhan tuh udah nggak banyak sih, baru 9 kali apa 10 kali. Sebenarnya kurang ya, bolak-balik gitu. Dan menurut saya firman Tuhan itu menarik untuk digali, menarik untuk dipelajari, itu aja sih. Kita berdoa ya sekarang ya. Ya Allah ya Tuhanku, hamba berdoa pada saat ini ya Bapak. Yang selama ini selalu menyepelekan gampang, bayar kartu kredit itu gampang, semua bisa dibayar, dan hidupnya selama ini penuh foya-foya, pengen hidup enak, pengen makan enak. Tapi dengan situasi pandemik ini dia mengalami peristiwa di mana dia di PHK dan dia bingung bagaimana cara membayar semua hutang-hutangnya. Padahal kata dia kalau dia bekerja, kalau dia nggak boros, dia bisa bayar gitu loh, dengan cara mencicil. Tapi dengan keadaan begini, akhirnya dia singkat kata dia berusaha melarikan diri, dia berusaha kabur ke tempat lain. Cuman percaya deh, hidup itu nggak tentram kalau begitu. Kalau nanti kamu punya uang, kamu cicil aja, satu persatu kamu selesain. Percaya, itu merupakan tanggung jawab kamu. Jangan kamu kabur begitu aja. Kasihan juga, walaupun bank banyak duitnya, banknya banyak duit, tapi duit orang semua, kumpulan orang kaya dan duit orang miskin, semuanya menjadi satu di situ. Tanggung jawablah gitu loh, menurut saya mah.
Saya tuh selalu melihat banyak kekhawatiran ya. Banyak kekhawatiran, banyak pikiran, banyak memikirkan masalah dia sampai rumah tangganya tuh ribut gitu loh. Suami istri hampir bercerai hanya karena masalah ekonomi, masalah keuangan. Jangan. Jikalau kamu ribut karena ekonomi, berdoa, bikin mesbah keluarga di rumah, baca firman Tuhan, banyak berdoa, banyak berlutut di kaki Tuhan. Percaya, Tuhan akan memberikan jalan keluar tepat pada waktunya. Cuma satu, butuh ketaatan kamu, butuh kesetiaan kamu, butuh komitmen untuk doa setiap hari, setiap waktu. 1 jam apa 2 jam kamu menyediakan waktu untuk Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Jangan banyak bertengkar dalam rumah tangga. Jangan masalah sepele kamu jadi besar-besarkan gitu loh. Dengan ribut mau bercerai, jangan. Tapi kamu banyak berlutut di hadapan Tuhan. Percaya, bercerai itu bukan suatu solusi yang untuk menyelesaikan suatu masalah, tapi akan menyebabkan masalah yang baru lagi gitu. Lebih baik kamu berlutut di hadapan Tuhan, kamu banyak berdoa, kamu minta tuntunan Tuhan, kamu minta campur tangan Tuhan dalam setiap masalahmu. Percaya, suamimu juga sedang masalah, sedang pusing kepalanya, dia juga, kamu tekan juga percuma. Memang keadaannya kayak begini gitu. Keadaan kayak begini kamu tekan juga percuma. Tapi kamu harus banyak berdoa bersama keluarga kamu. Jangan kamu lihat kiri kanan. Jangan kamu merasa badan kamu, body kamu masih bagus, kamu bisa mendapatkan menggait laki-laki lain. Jangan seperti itu. Kamu percaya suamimu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan dalam kehidupan kamu ya Bu. Aku kasih tahu, suamimu adalah yang terbaik, pasangan yang terbaik yang bisa menerima kamu apa adanya. Jangan kamu merasa dengan kamu keluar, kamu bercerai dengan dia, kamu bisa mendapatkan laki-laki lain. Jangan seperti itu Bu. Jangan seperti itu pikiranmu. Percaya, pikiranlah positif itu. Pikirannya, oke, kamu harus pikirannya harus positif gitu loh. Jangan berpikir laki-laki lain akan bisa menerima kamu. Jangan seperti itu. Tapi suamimu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada dalam hidupmu. Dan percayalah, semua ada waktunya, semua ada jalan keluarnya di dalam Tuhan. Oke, Bapak, semua doa-doa anakmu, semua doa-doa yang telah hamba sampaikan kepadamu Bapak, apa yang Engkau taruh dalam hati hamba Tuhan Yesus, hamba telah utarakan di dalam konten YouTube ini. Dan hamba percaya Tuhan Yesus, setiap orang yang dalam kegalauan mereka, dalam frustasi putus asa mereka, hamba percaya Tuhan Yesus, Engkau memberi jalan keluar terhadap hidup mereka masing-masing tepat pada waktunya Bapak. Engkau adalah Allah yang hidup, Alfa dan Omega. Dan hamba percaya semuanya ini karena masalah yang membuat kami semua semakin dekat, semakin berubah karakternya sesuai dengan kehendak yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih untuk semuanya yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, shalom. Makasih semuanya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya. Makasih.